fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Come, they told me, pa-ram-pam-pam-pam, a newborn king to see, pa-ram-pam-pam-pam. Our finest gift we bring, pa-ram-pam-pam-pam, to lay before the king, pa-ram-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. So to honor him, pa-ram-pam-pam-pam, when we come, when we come, let every heart prepare him room. Let every heart prepare him room. Let every heart prepare him room. And heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature sing. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, oh Yesus Tuhan.
selamat dunia. Oh, oh, juru selamat dunia. Halo guys, Hai. welcome back to CLCC Sunday Sunday Live. Live. Bersama gue Hendy. Saya Felis. Dan kita berdua berharap teman-teman dalam keadaan baik-baik Baik-baik saja. saja. Oke, hari ini tanggal 20 Desember tuh bukan akan ada lagi ya. Hari ini kita Hari ini ngerayain. ibadah spesial online Wow. service. Jadi kali ini tuh kita mau rayain Intimate Christmas Wow. kan ya. Apa ini sih? Karena kita kali ini kan di rumah aja. Jadi kita ngerayain Natalnya akan ngundang keluarga yang di rumah aja gitu. Jadi online service kali ini Intimate Christmas-nya bareng-bareng sama keluarga. Wow, Diajak that's dulu good. tuh. Siapa yang mau diajak kira-kira? Anak-anak, Papi, suami, mami. istri, Ya. kakek nenek, dan juga buat teman-teman yang lagi ngekos nih ya, ajak teman-teman kosannya juga dong. Oh iya boleh ya, biar kita semakin terasa kebersamaan Natalnya, Yes. kehangatannya. Karena kali ini juga firman Tuhan di bulan ini tuh kita supaya semakin dekat dengan keluarga Wow. dan mengenal kasih Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan gitu. Wow, so good, so good. Oke, nah buat teman-teman nih yang masih main PUBG atau iya. Mobile Legends Itu tuh di coba pause diterawang dong, itu dulu. tuh. Dan juga ada lagi teman itu apa lagi review makanan Review juga, makanan tolong di di-stop stop dulu. Yuk diajak dulu. Siapa lagi kira-kira Tuh ada lagi tuh yang lagi belum? dance di balkon. Aduh. Aduh, di-stop dulu dong. Kita fokus dulu buat mendengarkan online service ini. Kita mau sama-sama rayain Intimate Christmas. Terus jangan lupa nanti kalau lagi ngerayain kita posting-posting ya. Oh iya, kan sekarang kan kita selfie. udah berkumpul bareng nih ya bersama keluarga dan Iya. teman-teman. Jangan lupa selfie nih. Udah gitu di Selfie-nya. post di story. Udah gitu tag 2 teman kalian yang udah jarang kontak. Kalau aku sih mantan kayaknya. Hati-hati loh itu, Di-tag. hati-hati. Boleh kan nggak apa-apa ya kan jarang di kontak. Boleh. Dan juga tulis happy lagi, Merry Christmas. Dan juga mention CLCC Bandung. Ya. Dan juga menggunakan hashtag Hashtag. Intimate Christmas CLCC. Tunggu ya teman-teman ya. Terus habis ini juga ada yang spesial lagi, Hen. Akan ada short Short movie. Wow. Siapa coba pemeran short movie-nya? Ini kayaknya akan ada artis-artis rohani yang kemungkinan tahun depan nggak akan dipakai lagi perannya ya. Nah, dengar-dengar sih clue-nya tuh artis itu clue-nya geng cantik CLCC. Cantik. Penasaran kan siapa geng cantiknya? Kalau Stay tune. gitu tetap di CLCC Sunday Live. Nama gue Mas Ayu, biasa dipanggil Ayu. Gue lahir dari sebuah keluarga kecil yang berkecukupan dan baik-baik. Gue Kristen dari semenjak lahir. Jadi kebayangkan kehidupan gue kayak apa dari dulu. Waktu kecil gue juga rajin sekolah minggu. Sekolah di sekolah Kristen. Nakalnya gue ya kenakalan yang biasa lah. Bolos sekolah, nyontek, sembunyi-sembunyi nonton bokep. Duh malu deh. Tapi terus gue sadar dan bertobat. Dari remaja, gue udah aktif ikut pelayanan di gereja. Gue tahu Tuhan sayang sama gue. Ya memang gue baik sih, jadi ya pantas aja gue disayang Tuhan. 2 minggu lagi temen gue ada yang mau nikah nih. Dan dia minta tolong gue ngumpulin geng SMP zaman dulu untuk hadir di acara bridal shower-nya. Telepon Lolo dulu deh. Hai Lo, ini Ayu, inget kan? Hah? Ayu
Ayu Geng Gelis? Iya, ya ampun, nama geng kita itu. Ya ampun Ayu, udah lama banget tahu nggak ketemu. Pas Angel mau nikah, kita udah kumpul nggak sih? Ada dong, justru Angel minta tolong gue nih 2 minggu lagi buat ngumpulin kalian. Lu bisa nggak? Bisa dong yuk, gua udah sengaja ngosongin waktu mendekati nikahannya Angel. Yuk, tapi kita ketemu dulu yuk, berdua aja. Oh, boleh. Nanti pulang gue ngantor, lu bisa nggak? Bisa, sambil kopi ya. Oke, siap. Sampai ketemu sore ya. Kak, ayo berangkat kantor dulu ya. Oh, kamu mau berangkat kerja ya, Dik? Iya. Dik, Sabtu 2 minggu lagi temenin kakak yuk. Teman kakak itu baru buka kafe baru. Temenin ya. 2 minggu lagi Ayu nggak bisa, Kak. Ayu kan mau ke acara bridal shower-nya Angel. Emang kamu siapa aja? Felis, Lolo, Arina kayak gitu. Oh, sama geng gelis kamu itu ya? Iya, Kak. Jadi nggak bisa? Iya, nggak bisa. Aku berangkat kerja dulu ya, Kak ya, buru-buru. Baik, Kak. By the way, kenapa nih lo ngajak gue ketemuan? Yalah, gue tuh masih suka ketemu sama yang lainnya. Sama lu doang, gue gak pernah ketemu. Lu kangen ya sama gue? Lu udah punya pacar belum? Pacar? Gue udah punya anak. Kok lu gak undang-undang sih? Mau undang gimana? Gue ambil di luar nikah yuk. Dan bapaknya gak tau kemana. Sorry loh, gue gak tahu loh. Gak apa-apa. Gue bersyukur sekarang gue punya Riko, anak gue. Fokus gue sekarang, gue cuman mau ngebesarin dia aja. Maksudnya gimana loh? Ya maksudnya gue udah gak mau mikirin lagi hal lain. Entah itu cowok, entah itu siapa. Lo tau kan posisi gue sekarang? Pasti banyak banget orang yang gak mau nerima gue dengan kondisi gue seperti ini. Gue udah punya anak. Gue udah gak mikirin itu. Yang penting sekarang itu Tuhan mau nerima gue apa adanya gue. Tapi kan ada aja cowok yang mau nerimain lo apa adanya, kayak sekarang juga loh. Iya sih, gue tahu. Cuman banyaknya enggak yuk. Banyak orang yang gak mau nerima masa lalu gue. Gue udah gak peduli itu. Yang penting Tuhan Yesus mau nerima gue apa adanya gue. Yes. Dan lu tau gak? Gue lagi rajin banget ke gereja. Kemarin di saat gue terpuruk, gue datang sama Tuhan, gue ngaku salah, gue minta ampun, dan Tuhan ngampunin gue. Di situ gue sadar kalau kasih karunia Tuhan tuh besar banget buat gue, dan Dia bener-bener nerima gue apa adanya gue sekarang yuk. Berproses sih itu semua, prosesnya panjang, tapi at least gue bisa nerima dan gue bisa berdamai dengan diri gue yang sekarang. Keren. Terus terang, gue kaget dengan cerita Lolo. Tapi gue lebih kaget lagi dengan statement dia tentang Tuhan. Gue kira hidup kita harus baik-baik, yang normal-normal aja. Maka Tuhan akan menyayangi kita. Tapi ternyata Lolo dengan segala lika-liku hidupnya itu juga merasakan Tuhan sayang dengan dia. Wow, ini bikin penasaran kan semuanya kan. Ini pasti pengen tahu cerita kelanjutannya kan, episode berikutnya kan, karena ini akan dibikin movie-nya seperti sinetron stripping kayaknya ya. Kayak film drama Korea startup yang lagi happening banget ya. Pokoknya kalau viewersnya banyak jadi viral nanti akan Tentu saja kita tidak akan bikin lagi. episode nggak ada. Karena pemerannya mahal. banyak jadwal. Ya, banyak jadwal, sibuk ya. Sibuk menemukan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Pokoknya kalau yang pada penasaran, nonton lagi episodenya akan ada di sambungan di Minggu online depan. service minggu depan. Yes. Gitu ya. Yes. Ini kan masih pada ngumpul nih. Jangan lupa selfie dulu. Nah, selfie dulu yang bagus ya. tadi kan. Jangan lupa selfie, post di IG story, Ya. dan juga mention CLCC Bandung. Hashtagnya. Hashtagnya Intimate Christmas CLCC. Iya. Dan juga jangan lupa
tag 2 teman kalian yang udah jarang kontakan. Mantan-mantan boleh di tag lagi. Ucapin happy early Christmas. Gitu Setelah ya. itu jangan lupa di post, jangan di save postnya besok ya, langsung postnya right now. Nah, ditunggu Gitu. postingan kalian ya. Nah ini kan masih pada kumpul semua keluarganya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di CLCC. Sebelum itu, kita harus siapin hati dulu dong. Let's prepare our heart and our mind, our soul, untuk mendengarkan praise and worship dan sermon. Jangan kemana-mana, tetap di CLCC Sunday Live. Hai, saya Andi. Saya Nining. Saya Caca. Kami dari Keluarga Besar CLCC. Welcome buat kalian yang baru pertama kali join online service CLCC. Dan bulan ini kita banyak membahas tentang dosa. Kenapa hal ini penting sekali buat kita? Sebab kita mesti mengerti betapa dosa itu jahat sekali, menghancurkan kita, membuat kita ada di dalam murka Allah. Karena dosa sangat menjijikkan di hadapan Allah. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita sehingga Dia tetap mau datang buat saudara dan saya, menyelamatkan kita lewat apa yang kita rayakan sebagai Natal. Sehingga Natal seharusnya sangat bermakna buat kita, karena Natal lah satu-satunya jalan dan harapan buat kita bisa keluar dari dosa. Kalau secara protokol kesehatan saat ini kita harus jaga jarak, tapi Tuhan gak mau punya jarak dengan kita. Karena itu, yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan. Kalau gitu, Papi pimpin kita doa yuk. Oke, yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Walaupun di masa-masa yang sukar seperti ini, tapi Tuhan tetap memelihara kami dan memberkati kami. Dari apa yang sudah kami terima, dari semua berkat Tuhan, kami juga tetap mau terlibat dalam pekerjaan-Mu. Kami mau mendukung pekerjaan-Mu di dunia ini. Izinkan kami dengan hati bersukacita, bersyukur kami memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Berkati kami, kuduskan pemberian kami, dan juga kami mau siapkan hati kami untuk menerima taburan berkat dari firman Allah. Biar hati kami terbuka menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Atau scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi berikut ini. Saya percaya setiap kita sudah siap menerima taburan berkat firman Tuhan. Dan sebentar kita akan dilayani oleh Pastor Michael Christian dari Surabaya. Saya percaya setiap kita akan sangat diberkati oleh firman Tuhan. God bless you. Today we want to celebrate the birth of our Savior Jesus Christ. And He came to the world to bring us peace and hope and joy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises
Thank you, Jesus, for you never let us go, God. Just like the shepherd come, we want to humble ourselves before you, Jesus. And just like the wise men from the east, we come and bring our lives as an offering to you, Jesus. We want to worship you, the King of Kings, the Lord of Lords. Let's come and worship Him. Oh, come, oh, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Come and sing with the angels. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Come and adore Him, Jesus. Yea, Lord, we greet Thee for this happy morning, Jesus. To Thee be all glory give. Word of the Father, now in flesh appearing. Come on. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Praise Your mighty name. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. We praise Your name forever. We praise Your
mighty God, His name shall be Emmanuel. Salam sejahtera jemaat CLCC, senang sekali bertemu dengan Anda minggu yang kedua. Saya mengucap syukur Pastor Andi memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi dengan saudara selama 2 minggu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai the bad news that comes before the good news. Karena good news tidak akan bersinar kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi bad news. Kita tidak akan menghargai apa arti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak sadar kita diselamatkan dari apa. Jadi kalau saudara belum mengikuti khotbah minggu lalu, make sure you watched it. Because ini adalah merupakan sesuatu prerequisite untuk saudara dapat mendengar dan mengerti lebih dalam khotbah hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa Tuhan harus menjadi manusia. Jadi kita akan melihat dosa dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Dan kita akan melihat solusi yang Tuhan berikan, betapa mahalnya. Dan kita mau mengajak saudara semua untuk merenungkan kembali, merenungkan ulang arti dan esensi Natal yang sesungguhnya. Ayat saya hanya satu hari ini. Dari surat kepada surat Galatia, jemaat di Galatia. Galatia 4 ayat 4, kita akan baca bersama-sama. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Amin saudara, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Sekali lagi, mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa Natal identik dengan seasons of hope. Tetapi yang lucu, saya menemukan sebuah artikel di tahun 2017 oleh Forbes Magazine. Dan saya rasa fakta ini semakin parah di masa-masa pandemi. Tahun 2017 Forbes Magazine mengeluarkan sebuah artikel yang berjudul Why Does Depression Tend to Increase During the Holiday. The holiday yang dimaksud di sini adalah Natal. Kenapa? Justru pada saat kita yang semestinya mengalami pengharapan. Karena Natal identik dengan seasons of hope. Kenapa banyak orang yang hopeless? Kenapa banyak orang yang stres? Kenapa banyak orang yang frustrasi? Kenapa banyak orang yang justru depresi? Apalagi sekarang dengan ditambah masa-masa pandemi. Karena masa-masa pandemi adalah problema di atas semua yang sudah ada sebelumnya, saudara. Nah, saya menyelidiki dari konseling-konseling yang saya hadapi, dari beberapa artikel yang lain yang saya sempat baca. Tetapi pada dasarnya depresi terjadi terutama pada masa-masa Natal karena adalah masalah tuntutan kehidupan yang menimpa banyak orang. Seperti sekarang, dampak pandemi itu di mana-mana. Karena apa? Karena melalui pandemi kita semua mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan keluarga mengalami tension di dalamnya. Nah saudara, biasanya kalau saudara nggak WFH, saudara punya me time. Sang ayah bisa pergi ke kantor, paling tidak bersama dengan sang ibu terus-terusan. Sang ibu juga punya me time. Dia mungkin punya me time untuk berkumpul dengan teman-temannya. Sang anak pun pergi ke sekolah. Jadi mereka paling tidak ada sempat mempunyai waktu sendiri-sendiri. Tetapi sejak WFH, sejak PSBB, sejak lockdown, mereka ada di dalam sebuah ruangan yang terbatas. Dan mereka ketemu satu dengan yang lain. Itulah sebabnya angka perceraian di mana-mana di seluruh dunia meningkat sejak zaman pandemi. Jadi ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, of course ada masalah pekerjaan. Karena banyak sekali bisnis-bisnis laying off their workers. Banyak pekerja-pekerja di PHK. Dan ada hubungan-hubungan yang mengalami ketegangan. Jadi masalah dan tuntutan kehidupan ini membuat kita mengalami depresi, frustrasi, dan stres. Nah saudara, waktu saudara ketemu dengan banyak orang yang depresi dan stres, mereka sering menyalahkan
Apa yang disalahkan? Oh ini gara-gara pandemi. Oh ini gara-gara suamiku. Oh ini gara-gara istriku. Oh ini gara-gara ekonomi. Oh ini gara-gara pemerintah. Oh ini gara-gara keluargaku. Saudara, sebenarnya problema dalam hidup kita itu bukan source of the problem. Karena begini saudara, yang menjadi problem itu bukan problemanya. Karena apa? Situasi sebenarnya mengekspos keadaan hati kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya pada waktu ada hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, itu mengekspos semua borok-borok, semua masalah-masalah yang ada di dalam hati kita. Nah masalahnya banyak orang hopeless dan mereka menyalahkan keadaan. Sekarang saya mau bertanya dan saya mau menjawab, ini adalah tesis saya. What anchors your hope? Apa yang menjadi jangkar atau sauh atau fondasi dari pengharapan kita? Kalau saudara menaruh pengharapanmu atas pekerjaanmu, kalau saudara menaruh pengharapanmu atas keluargamu, mereka semua adalah manusia yang tidak sempurna dan lemah dan berdosa, mereka pasti akan mengecewakanmu. Kalau engkau menaruh pengharapanmu atas kekuatanmu sendiri, yang terbatas, yang rentan, maka saudara akan frustrasi, depresi, dan stres. Hari ini, apa yang menjadi sangkar atau sauh dari pengharapan saudara dan saya? Nah itulah sebabnya kita membaca Galatia tadi barusan. Nah saya berikan sedikit background. Galatia adalah daerah di mana ada beberapa gereja. Nah Rasul Paulus mengecam keras jemaat di Galatia karena ada pengajar-pengajar sesat. Rasul Paulus bilang kalau sampai ada pengajar palsu yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang diajarkan, bahkan kalau malaikat sekalipun yang mengajarkannya, terkutuklah dia. Galatia 3 juga berbicara, salah satu tulisannya dibilang, oh betapa bodohnya hai kamu orang-orang Galatia. Siapa yang mempesona kamu? Adakah kamu sebodoh itu? Wow, bahasa yang sangat keras. Kalau bayangkan kalau saudara Pastor Andi bilang sama saudara CLCC Bandung betapa bodohnya kamu. Saudara kira-kira tersinggung enggak? Itu adalah suatu statement yang cukup keras. Kalau saya sebagai gembala sidang GBI Gibeon dan di depan semua jemaat Gibeon, saya berkata, oh betapa bodohnya kamu orang-orang Gibeon. Bayangkan saudara, pasti akan tersinggung. Mereka gak mau jadi jemaat semua kali ya. Tetapi di sini Rasul Paulus begitu keras. Bahasa yang sangat seakan-akan tidak sopan. Kenapa saudara? Itulah sebabnya Paulus memberitakan mengenai mujizat kelahiran Yesus Kristus di pasal yang keempat. Mari kita perhatikan. Dari satu ayat ini saya akan jabarkan. Dan itu akan mengingatkan kita akan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Dan kenapa Tuhan harus lahir jadi manusia. Galatia 4 ayat 4a dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, di ayat ini ada sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan. Dikatakan dengan huruf besar, saya garis bawahi, setelah genap waktunya. Apanya yang genap? Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab, hal-hal kecil seperti ini biasanya kita lewatin. Kita tidak terlalu memperhatikan. Karena dikatakan setelah genap waktunya. Lah, yang genap itu apa? Apa yang ditunggu? Apa yang menjadi janjinya seakan-akan sudah dijanjikan. Nah ini yang detail-detail seperti ini seringkali kita lewati. Apa yang akhirnya genap? Apa yang terjadi sebelumnya? Saya akan unpack that. Saya akan jelaskan kepada saudara. Nah kalau saudara baca Alkitab, saudara harus tahu. Alkitab itu dibagi dalam 4 bab. 4 bab itu seakan-akan menjadi pola narasi Alkitab. Kalau saudara pengen tahu gambar besar Alkitab, dibagi 4 adalah, yang pertama adalah creation. Kapan itu? Kejadian 1 dan kejadian 2. Di mana Tuhan menciptakan jagat raya, alam semesta, bumi dan seluruh isinya. Kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Sungguh amat baik. Dan itu adalah puncaknya karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita sudah belajar itu minggu lalu. Kemudian apa yang terjadi? Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Dan kalau saudara ingin tahu, itu yang namanya the fall. Bahasa Indonesianya adalah kejatuhan. Creation, penciptaan, the fall, kejatuhan. Itu di mana? Kejadian 3 sampai kejadian 11.
Kemudian ada yang ketiga, yaitu redemption, yaitu rencana penebusan Allah atas manusia yang berdosa untuk memulihkan apa yang sempurna yang diciptakan Allah pada mulanya. Dan itulah yang namanya redemption. Nah, banyak orang berpikir redemption dimulai di Perjanjian Baru. No, redemption dimulai di Kejadian 12 waktu Tuhan memilih Abraham. Sehingga melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ada covenant, ada ikatan perjanjian Tuhan terhadap umat yang dipilih untuk kemuliaannya. Dan mulai dari situ ada Musa, ada nabi-nabi, ada bangsa Israel, ada Yehuda, sampai akhirnya menuju kepada Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah restoration, di mana kita akan melihat di kitab Wahyu, di mana kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja pada waktu dia datang yang kedua kalinya. Dan dia akan memulihkan segala sesuatu dan kita akan mengalami tubuh kemuliaan di langit baru, bumi baru. Nah, saudara perlu mengerti keempat hal ini ya saudara ya. Jadi creation, penciptaan, the fall, kejatuhan, redemption, penebusan, restoration, pemulihan di langit baru, bumi baru. Nah, banyak orang berpikir bahwa Injil dimulai di Matius. Saudara perlu sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi sebelum Perjanjian Baru dimulai. Bahkan sebelum Kejadian 12 di mana Tuhan memilih Abraham. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, itu adalah keadaan yang hopeless. Kenapa? Tatanan ciptaan jadi rusak. Semuanya dulu hidup dalam harmoni. Tetapi karena dosa, maka ada binatang buas. Karena dosa, bumi dikutuk. Karena dosa, perkawinan antara Adam dan Hawa jadi susah. Karena dosa, pekerjaan untuk mencari nafkah jadi susah. Karena dosa, maka wanita melahirkan untuk mempunyai keturunan perlu mengalami sakit yang luar biasa. Ini semua terjadi kenapa? Karena dosa. Ini merupakan suatu masa yang sangat-sangat gelap. Masa yang sangat-sangat hopeless. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, Tuhan memberikan sebuah good news. The gospel. Injil dimulai bukan di Matius. Injil dimulai bukan pada waktu Tuhan memilih Abraham. Tetapi Injil dimulai di Kejadian 3. Nah, Kejadian 3 menurut bapak-bapak gereja ini dinamakan proto-evangelium. Nah, saudara semua belajar hari ini tentang suatu kata-kata teologis yang akan membantu Anda. Proto-evangelium, akar katanya adalah protos and evangelion. Protos artinya first, pertama. Evangelion artinya gospel. The very first mention of the gospel. Penyebutan dan introduction dari kabar baik Injil disebutkan di dalam Alkitab. Di mana ayatnya? Di Kejadian 3 ayat 15. Nah, saya akan kasih background. Kejadian 3 berbicara waktu Tuhan berperkara dengan setiap orang yang berdosa termasuk ular. Dia sudah bicara dengan Adam, dia sudah mengutuk bumi, dan saatnya dia berbicara dengan wanita dan sang ular yang representasi dari iblis, Lucifer. Dan dikatakan apa? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wow. Saudara bisa lihat di sini. Jadi kalau saudara lihat di sini. Ini konteksnya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bagian ini menjelaskan lebih dari sekedar manusia yang menginjak kepala ular nantinya. Tetapi melalui ini Tuhan membuat rencana penebusannya melalui benih wanita yaitu Hawa yang terkait dengan kelahiran Mesias melalui perawan Maria yaitu Yesus Kristus. Seorang profesor ahli perjanjian lama Dr. Frank Derek Kidner menggambarkan proto-evangelium sebagai secercah pengharapan Injil yang pertama di perjanjian lama. Beberapa bapak gereja mula-mula seperti Justin Martyr
di tahun 160 Masehi dan Irenaeus di tahun 180 Masehi menganggap ayat proto-evangelium ini sebagai nubuatan mesianik dalam perjanjian lama. Yes, memang iblis akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini, yaitu Yesus Kristus pada waktu dia disalib, kakinya dipaku di atas kayu salib. Dan tumitnya mungkin diremukkan. Tetapi iblis pada saat yang sama, iblis berpikir dia membunuh pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Iblis berpikir dia menang. Tetapi pada saat yang sama, justru penebusan itu digenapi. Justru karya iblis yang berusaha menghancurkan umat manusia untuk membawa mereka kepada kebinasaan dibatalkan melalui karya Yesus Kristus. Pada saat yang sama, iblis kepalanya diremukkan. Waktu manusia itu jatuh dalam dosa, ini adalah momen yang sangat gelap. Tatanan ciptaan jadi rusak. Tetapi Kejadian 3, Tuhan sudah merencanakan rencana penebusannya. Dan menubuatkan rencana penebusannya. Dari awal manusia sudah jatuh dalam dosa. Amin, saudara. Ini merupakan kabar baik. Jarang kita sadar bahwa ternyata Tuhan sudah tahu. Dia berdaulat. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Jadi dia mengerti tentang segala hal. Dia tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya dia sudah membuat suatu keputusan bahwa dia yang harus menyelamatkan manusia dari awal. Bahkan di Kejadian 6 ayat 5 saya sempat baca ayat ini minggu lalu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa ini mengkomunikasikan doctrine of total depravity. Manusia dibelenggu oleh dosa. Di perjanjian baru ada ayat-ayat yang jelas di Roma 3 ayat 10-12 ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi ini merupakan keadaan manusia. Itulah sebabnya Tuhan tahu. Dia tidak akan membiarkan keadaan manusia yang hopeless itu. Bahkan dari awal kejatuhannya, Tuhan sudah memberikan suatu pengharapan melalui proto-evangelium. Bahkan beribu-ribu tahun kemudian melalui Nabi Yesaya di Yesaya 9 ayat 2, Yesaya pun menubuatkan bahwa proto-evangelium ini belum digenapi dan akan digenapi. Dia berkata, bangsa yang hidup dalam kegelapan melihat sinar cemerlang. Yang diam dalam bayangan kematian disinari cahaya terang. Bahasa Inggrisnya jauh lebih jelas, yang sangat dekat dengan bahasa Ibraninya. Dikatakan, nevertheless that time of darkness and despair will not go on forever. Keadaan tatanan ciptaan yang kacau balau, dosa sangat merajalela di seluruh bumi, keadaan manusia yang dibelenggu oleh dosa, keadaan hopelessness will not go on forever. There will be time, akan ada waktunya di mana proto-evangelium ini akan digenapi. Jadi Anda bisa lihat di sini, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada suasana yang hopeless, ada hopelessness, tetapi ada berita Injil bahkan di perjanjian lama, ada berita yang penuh dengan hope. Ada secercah harapan di tengah-tengah pelanggaran dan dosa manusia. Situasi di mana kegelapan dan keputusasaan, tetapi Tuhan memberikan suatu pengharapan yang mengatakan bahwa hopelessness ini semua hanyalah temporary. Tuhan sudah merencanakan rencana penebusannya dari awal mula. Satu hari akan datang seorang penyelamat. Itulah makna Advent. Itulah makna Natal. Advent itu Adventus, yang berkonotasi kita merayakan kedatangan Sang Penyelamat. Advent mengingatkan kita akan pengharapan kita di tengah-tengah kegelapan. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Mungkin saudara sedang menghadapi seakan-akan saudara mengalami kegelapan. Tetapi saya percaya melalui firman yang Anda dengar hari ini, Anda menemukan pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Nah, kita akan teruskan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ini berbicara tentang apa? Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Rencana penebusannya atas umat kesayangannya. Saudara, Tuhan itu sabar sekali. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, kalau saudara merasa saudara tidak dipedulikan Tuhan, baca ayat ini. Ayat ini akan memberikan saudara suatu pengharapan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia apa? Sabar. Sabarnya terhadap siapa? Kamu. Terhadap saya, terhadap kita. Karena ia mengkehendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan itu sabar. Tuhan itu sabar sama saya. Katakan sama-sama. Tuhan itu sabar sama saya, sama kamu, sama kita, sama saudara. Dan dikatakan ia mengkehendaki, artinya adalah kehendak Tuhan, ada inisiatif Tuhan. Dan kalau Tuhan berkehendak, ia tidak akan gagal. Amin. Nah, saudara jangan salah mengerti. Dikatakan ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa. Bukan berarti semua orang akan diselamatkan. Karena kalau begitu Alkitab mengajarkan universalisme. Tetapi di dalam konteks yang dimaksud di sini adalah semua orang pilihan Allah yang seharusnya selamat pasti akan diselamatkan. Semua orang yang seharusnya berbalik dan bertobat pasti akan bertobat. Allah sabar dalam rencana penebusannya untuk memastikan bahwa rencananya untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan gerejanya tidak akan gagal. Amin, saudara. Kalau saudara adalah umat Allah, kalau saudara adalah gerejanya, rencana penebusannya tidak akan gagal. Yang setuju katakan amin. Banyak orang yang bertanya sama saya, "Loh Pak, dari mana saya tahu kalau saya ini adalah umatnya?" Well, kalau saudara mendengar khotbah ini, kalau saudara rindu untuk mengenal Tuhan, itu artinya saudara ini umatnya. Karena orang berdosa, orang yang tidak peduli, bahkan menolak Tuhan. Mereka tidak even mikirin mau masuk surga atau masuk neraka. Yang penting saat ini mereka senang, mereka puas, mereka nikmat, itu yang mereka pikirkan. Dikatakan di Roma 1 bahwa Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran. Jadi hari ini Tuhan sabar sama kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kalau saudara sedang mendoakan kakakmu, orang tuamu, adikmu, suamimu, istrimu atau anakmu, jangan khawatir. Biarlah Tuhan yang berkarya. Domba-domba Kristus akan mendengar suara Sang Gembala Agung. Saudara tetap jadi saksi. Saudara tetap mengasihi. Saudara tetap doakan. Percayalah. Tuhan akan melakukan rencana penebusannya. Tidak akan gagal, tepat pada waktunya. Saudara perlu sadar bahwa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dari Kejadian 3, dia sudah merencanakannya. Jadi kalau saudara ada di sini, dia sudah tahu akhirnya. So don't worry. Pengharapanmu ada kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, dari Kejadian 3 sampai kelahiran Yesus Kristus, saudara tahu berapa lama jangka waktunya? Dari Kejadian 3 proto-evangelium sampai proto-evangelium itu digenapi di kelahiran Kristus 4.000 tahun. Wow. 4.000 tahun, saudara. Artinya Tuhan sabar banget. Ada yang nanya sama saya, kenapa Tuhan gak menggenapi rencana penebusannya lebih cepat, pastor? Kan lebih baik. Saudara, disinilah kita manusia yang terbatas, yang tidak bisa mengetahui semua itu sampai tuntas. Kita berapologetika hari ini. Oke, saudara? Boleh ya, saudara? Sekali-sekali khotbah berat dikit lah ya. Kita ngomongin tentang hal-hal yang doktrinal dan apologetika. Tapi saya mempunyai jawaban yang cukup bisa diterima dengan akal. Saudara, kalau misalnya Tuhan menggenapi proto-evangelium mungkin 20 tahun setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya atau mungkin 100 tahun lah.
Terus Yesus lahir. Kenapa nggak gitu aja? Kan kita nggak usah hampir repot-repot, ini udah ribuan tahun ini. Bayangkan dari Kejadian 3 sampai Yesus lahir aja 4.000 tahun. Dari Yesus lahir sampai kita lahir udah 2.000 tahun yang lalu itu. Artinya kan udah 6.000 tahun, bayangkan itu lama banget gitu. Saudara dengarkan saya. Dosa pada saat itu belum sampai pada puncak kejahatan dan kebejatannya. Efek kerusakan total dari dosa itu belum sampai kepada puncaknya. Itulah sebabnya sampai sekarang kita masih merasakan konsekuensi dari dosa. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Bahkan kitab Roma di Roma 8 ayat 19 dikatakan, sebab dengan rindu seluruh makhluk, alam semesta, pohon-pohonan, binatang menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan pada kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia. Siapa? Allah yang menaklukkannya. Jadi itulah sebabnya kita itu masih ada di dalam keadaan yang seperti ini, karena memang Tuhan mengizinkannya. Saudara, saya kasih contoh ya. Ilustrasi lampu, oke? Saudara, kalau saudara mengalami lampu mati 1 jam. Saudara gerah, kepanasan. Kulkas saudara, freezer saudara mulai nggak dingin. 1 jam. Coba kalau lampu matinya 5 jam. Apa yang terjadi? Saudara udah mulai resah. Kenapa? Katanya 1 jam, kok jadi 5 jam? Kalau misalnya 12 jam, kira-kira saudara mau gimana? Dan saudara tidak bisa mempunyai akses terhadap genset, diesel. Saudara tidak bisa ke mall karena mall juga mengalami lampu mati. Saudara tidak bisa ke hotel karena hotel juga mengalami lampu mati. Karena seluruh dunia nggak punya genset. Nggak punya alat lain untuk menghidupkan listrik. Itu 1 hari. Coba kalau misalnya kita bilang seminggu tidak ada listrik. Saudara mau telepon siapa? Saudara mau nonton drama Korea yang mana? Saudara mau nonton YouTube di mana? Karena semua tower-tower sel butuh listrik. Semua internet wifi butuh listrik. Saudara tidak bisa ngapa-ngapain. Gelap. Setiap malam saudara menunggu sampai matahari terbit. Sehingga saudara bisa melihat ada suatu terang. Karena ada dalam kegelapan. Kalau sampai 1 bulan tidak ada listrik. Apa yang saudara akan lakukan? Kira-kira bagaimana hidupmu? Dan akhirnya hari ke-32. Setelah 31 hari. Anda tidak punya listrik. Hari ke-32 listriknya nyala. Saudara mungkin pesta pora, sukacita, seneng banget. Kenapa? Karena saudara sudah sampai kepada puncak kefrustrasian. Saudara sampai puncak benar-benar desperation. Membutuhkan waktu 4.000 tahun. Untuk manusia begitu putus asa untuk menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya. Mereka menaruh kepercayaan mereka, pengharapan mereka kepada pemerintahan, kepada raja-raja, kepada kekayaan, kepada prestasi, kepada karya seni, kepada hedonisme, kepada semuanya mereka coba. Dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka dan memberikan mereka kepuasan. Mereka mencari dewa-dewa di mana mereka mendapatkan kekuatan. Dan dewa-dewa itu mungkin menginginkan pengorbanan. Gak tahu berapa ribu bayi-bayi yang harus dikorbankan untuk menyembah berhala-berhala. Cara-cara manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya benar-benar sirna karena mereka tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dunia penuh dengan keserakahan, dunia penuh dengan kekejaman, dunia penuh dengan ketamakan, kekerasan, menyiksa umat manusia. Itulah keadaan manusia yang berdosa, saudara. Coba saudara bayangkan hal itu terjadi dalam hidup kita semua. Dan bukan cuma itu, sebelum Yesus lahir, kalau saudara perhatikan, 800 tahun sejak mujizat terakhir terjadi, Tuhan seakan-akan silent, saudara. Mujizat terakhir terjadi itu zamannya Nabi Elisa. Saudara masih ingat Nabi Elia? Penerusnya adalah Nabi Elisa. Itu 800 tahun.
500 tahun sejak penampakan malaikat. Saudara masih ingat zamannya Daniel, ada Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar dan mereka harus dilempar ke dalam perapian yang sudah dipanaskan 7 kali. Sampai orang yang melemparkannya aja mati. Tetapi mereka berjalan di sana bukan 3 orang, ada orang yang keempat. Dan orang yang keempat itu seperti anak dewa. Dan disitulah penampakan malaikat. Disitulah itu adalah pre-incarnation of Christ. Jadi penampakan malaikat atau pre-incarnation of Christ. Kristus sebelum dia berinkarnasi menampakkan diri. Itu 500 tahun. Dan sudah 400 tahun. Gak ada nabi saudara. Jadi saudara kalau saudara punya Alkitab, saudara antara kitab Maleakhi paling akhir. Kemudian saudara masuk ada satu kertas kosong. Kemudian tulisannya Perjanjian Baru, halaman baliknya. Kemudian kitab Matius. Saudara tahu satu kertas kosong itu panjangnya 400 tahun. Gak ada suara Tuhan yang datang kepada bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah. Gak ada sama sekali. Itu yang namanya intertestamental year. Ada masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Time of silent. When God seems silent. Waktu Tuhan sepertinya diam. Dan bangsanya disuruh menunggu, umatnya disuruh menunggu. Berapa banyak saudara yang sadar kalau menunggu itu menggelisahkan. Berapa banyak saudara punya hobi? Nunggu, ngantri. Pernah saudara? Oh kalau ada antrian, oh gue seneng banget. Soalnya itu hobi gue. No. Waiting itu gak enak, menunggu itu gak nyaman, menunggu itu menggelisahkan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Saat kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja di belakang layar. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara nonton opera, dan waktu setiap adegan ada klimaksnya, orang bertepuk tangan. Tapi saudara tahu ceritanya belum selesai. Apa yang terjadi? Biasanya waktu nyanyi klimaks, wah, terus semuanya bertepuk tangan. Tapi saudara tahu itu bukan puncaknya, masih ada kelanjutannya. Apa yang terjadi? Untuk ganti adegan, ada yang namanya tirainya turun. Seperti ini saudara. Saudara bisa lihat. Nah di hadapan penonton yang menonton, of course mereka nggak melihat apa-apa. Seakan-akan mereka hanya menunggu. They're doing nothing. Tetapi tahukah saudara, di balik layar ada begitu banyak kesibukan. Para pemerannya, aktornya bermake up, ganti kostum, backgroundnya diganti, kru-krunya semuanya kerja keras. Backstage banyak sekali kesibukan. Hanya karena Anda tidak melihatnya bukan berarti para pemerannya dan para kru di belakang lagi nganggur dan tidak melakukan apa-apa. Memang Anda tidak melihatnya. Kenapa? Karena mereka semua bekerja di belakang layar. Saat kita tidak melihat pekerjaan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bekerja di belakang layar. Saudara, selama masa sunyi, intertestamental year, ada masa transisi, Tuhan bekerja di balik layar. Saya kasih beberapa fakta sejarah. Pada zaman Alexander the Great, mulai yang dinamakan, diperkenalkan, bahasa Koine Greek. Bahasa Koine Greek itu bahasa Koine Yunani. Di mana ini menjadi dialek internasional. Di mana karena keperkasaan Alexander the Great, maka semua orang jadi bisa mengerti dan bahasa Koine Greek dijadikan bahasa untuk berkomunikasi antar negara. Kemudian Alexander the Great dikalahkan oleh pemerintahan Romawi. Pada zaman pemerintahan Romawi ada yang namanya sebuah hukum Pax Romana. Saudara bisa cek sendiri di buku sejarah. Mereka Romawi mengalahkan dan menjajah 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Yang akhirnya mereka memiliki hukum Pax Romana yang memastikan Roman peace, ada suatu kedamaian di dalam kerajaan Romawi. Semua orang harus tunduk pada hukumnya kerajaan Romawi. Jadi orang bisa masuk ke daerah satu, ke daerah yang lain tanpa takut dibunuh. Karena mereka dilindungi oleh hukum Romawi. Kerajaan Romawi mengontrol hampir sepertiga dunia. Nah karena kerajaan Romawi sangat berkuasa, di puncak kejayaannya mereka menguasai Eropa, sebagian Asia, bahkan Afrika. Mereka membangun jalan di mana semua orang bisa travel dari negara satu ke negara yang lain. Maka ada perkataan yang mengatakan banyak jalan menuju kemana? Roma. Dan ini benar saudara. Coba bayangkan. Sebelum Yesus lahir,
intertestamental year, pada saat Tuhan bekerja di belakang layar. Karena dia mengangkat raja, menurunkan raja, dia membuat segala sesuatu, berkarya. Karena apa? Dia adalah raja yang berdaulat. Bayangkan, bahasanya satu, ada kedamaian yang satu, ada jalannya. Coba bayangkan, Tuhan bilang, now is the time. Dan disinilah lahirlah Yesus Kristus. Itulah sebabnya perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani. Itulah sebabnya Rasul Paulus adalah warga Romawi. Itulah sebabnya ke-12 murid bisa menyebarkan pengajaran Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Karena mereka bisa travel kemana-mana tanpa takut dibunuh. Kalaupun mereka martir, itu karena apa yang mereka lakukan untuk mengabarkan Injil. Saudara bisa melihat Galatia 4, setelah genap waktunya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Allah mengutus anaknya. Nah, kita akan bahas ini. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mengutus artinya exapostelo, untuk mengirim seseorang untuk pergi dengan suatu tujuan. Nah saudara, tujuannya apa? Kenapa kok Tuhan harus jadi manusia? Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak, a child is born, telah lahir untuk kita. Seorang putra, a son, telah diberikan, is given for us. Telah lahir berbicara tentang nubuatan kemanusiaan Yesus. Telah diberikan berbicara nubuatan inkarnasi. Nah, sekali lagi ada banyak kebingungan mengapa harus Tuhan yang berinkarnasi untuk menjadi manusia. Yesus Kristus, artinya Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, tetapi dia juga adalah manusia yang sejati. Kenapa harus seperti itu? Jawabannya simple. Ini adalah sambungan dari minggu lalu. Kenapa saudara? Mengapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa pribadi kedua Allah Tritunggal harus menjadi manusia? Karena hanya Tuhan yang tidak terbatas yang mampu menanggung penuh hukuman atas dosa. Pada saat dia ada di atas kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku. Pertama kalinya dia tidak memanggil Bapa di surga. Pribadi pertama dari Allah Tritunggal, Bapa, dia memanggil Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan, terpisah dari Bapanya. Untuk menggantikan siapa? Saudara dan saya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menanggung penuh, full wrath of God. Ada saudara manusia yang bisa menanggung the wrath of God? Gak bisa. Only Jesus. Hanya Allah sendiri yang mampu menanggung murkanya sendiri. Yang kedua, hanya seorang yang adalah Tuhan yang bisa menjadi satu-satunya perantara antara Tuhan dan manusia yang berdosa. Ada manusia yang cukup kudus untuk jadi pengantara antara umat dan Tuhan? Tidak ada. Umat yang berdosa dengan Tuhan? Tidak ada. Di perjanjian lama hanyalah simbol. Itulah sebabnya Ibrani 2 ayat 17 berkata, ini berarti bahwa ia harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Ia di sini Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya di NIV, to be fully human. Dan dengan itu ia dapat menjadi imam agung yang setia dan berbelas kasihan. Yesus berbelas kasihan. Ini menunjukkan kesetiaan Allah terhadap kita yang setia terhadap janjinya untuk menebus saudara dan saya. Dengan pelayanannya itu dosa manusia dapat diampuni. Saudara, ini merupakan kabar baik, saudara. Jadi yang pertama, kenapa harus jadi manusia? Kenapa Yesus yang adalah Tuhan sendiri harus jadi manusia? Karena hanya Tuhan yang tidak terbatas yang mampu menanggung penuh hukuman atas dosa. Hanya seorang yang adalah Tuhan yang bisa menjadi satu-satunya pengantara antara manusia dan Tuhan. Yang kedua, kenapa kok Tuhan harus jadi manusia?
Saudara, saya kalau konseling, banyak yang bilang sama saya pas lagi dia frustrasi. Seperti tadi saya di depan bilang kan, di masa Natal banyak orang frustrasi. Di masa pandemi banyak orang stres, depres. Biasanya dia ngomong gini, pastor gak ngerti apa yang saya rasakan. Sering denger gini gak? Oh lu gak ngerti apa yang gue rasakan, soalnya lu gak married sama istri gue. Oh kamu gak ngerti apa yang saya rasakan karena aku ini seorang anak yang sudah di-abuse, dilecehkan oleh papaku sendiri. Oh kamu gak ngerti apa yang aku rasakan. Aku seorang istri yang sudah dikhianati oleh suami. Diselingkuhin, diduain, dimaduin. Banyak orang yang bilang, kamu gak ngerti apa yang aku rasakan. Saudara, apakah betul begitu? Saudara, saya boleh bicara sama Anda semua hari ini. Memang benar, saya sebagai hamba Tuhan, saya gak ngerti apa yang Anda rasakan. Karena pergumulan saya dengan pergumulan Anda berbeda. Kita semua mempunyai pergumulan yang berbeda-beda dan khusus dan unik. Tetapi saudara tahu siapa yang tahu? Siapa yang ngerti? Siapa yang pernah merasakan? Yesus. Agustin the Hippo. Santo Agustinus itu dia adalah gurunya Martin Luther. Martin Luther belajar dari dia. Martin Luther ada bapak gereja reformasi. Dia berkata begini, saya langsung terjemahkan aja di dalam bahasa Indonesia. Pencipta manusia menjadi manusia. Dia, penguasa bintang-bintang, harus menyusui di dada ibunya. Sang roti hidup harus rela untuk jadi lapar. Sang mata air harus rela untuk jadi haus. Sang terang harus rela untuk tidur. Sang jalan harus merasakan lelah dalam perjalanannya. Sang kebenaran dituduh atas ketidakbenaran. Sang guru dipukuli dengan cambuk. Sang fondasi yang terkokoh rela digantung di atas kayu salib. Sang kekuatan itu rela menjadi lemah. Sang penyembuh rela untuk dilukai dan merasakan sakit. Sang pencipta, pencipta kehidupan, rela untuk mati kehilangan hidupnya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus Kristus harus jadi manusia? Memungkinkan Tuhan untuk memahami dan mengerti segala sesuatu yang kita hadapi. Mungkin saudara bilang, oh kamu gak ngerti apa yang aku hadapi karena aku dikhianati oleh papaku, dikhianati oleh adikku, dikhianati oleh istriku, suamiku. Yes, Yesus pernah dikhianati. Dia dikhianati oleh Petrus. Orang yang terdekat dengan dia menyangkali, bahkan Petrus berkata aku gak kenal sama dia. Sampai akhirnya Yesus bertatapan muka dengan Petrus dan ayam berkokok 3 kali. Oh yes, Yesus pernah dikhianati oleh murid-muridnya di Taman Getsemani. Waktu dia minta Tuhan, dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu. Dia minta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa bagi dia. Murid-muridnya tidur. Saudara mungkin komplain, oh aku sendirian, gak pernah ada yang mengerti aku. Yes, Yesus ngerti apa yang kamu rasakan. Karena dia juga pernah sendirian dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Yesus pernah dijual dengan harga seorang budak. Waktu engkau bilang harga diriku diinjak-injak, pastor gak ngerti. Aku udah gak punya harga diri lagi. Yesus adalah raja segala raja. Dikhianati atas harga 30 keping perak oleh Yudas, muridnya yang merupakan sahabatnya. Dijual dengan harga seorang budak. Yesus pernah gak punya rumah. Dia bilang anak manusia gak punya tempat untuk menaruh, membaringkan kepalanya. Mungkin saudara bilang aku gak punya rumah, I'm homeless. Aku disita, rumahku disita. Aku diusir dari rumah. Gak ada yang bisa mengerti apa yang aku rasakan. Yesus mengerti apa yang kamu rasakan. That's why dia lahir di kandang. Dia lahir di tempat yang paling hina, yang paling kotor, yang paling bau. Sehingga orang yang paling hina, orang yang paling kotor, orang yang mungkin dosanya sangat bau,
tidak akan bisa bilang, tidak ada yang mengerti aku. Yesus mengerti. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 32. Inilah pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Ia, siapa? Allah Bapa di surga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Rencana penebusannya sempurna, saudara. Kita baca yang kuning sama-sama. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara, inilah kebenaran. The hope has come. Pengharapan bukan akan datang. The hope will come. No, the hope has come. Sudah, telah selesai. It's done. Tuhan sudah datang. Biarlah hari ini saudara menghargai, saudara melihat betapa indahnya karyanya. Saudara kagum, saudara tidak menganggap remeh anugerahnya, keselamatannya. Aplikasi, slide saya yang terakhir. Jika Yesus dapat menyelamatkan kita dari masalah terbesar kita. Saudara tahu masalah terbesar kita itu apa? Bukan waktu lu gak ada duit, lu dapat terobosan secara keuangan. Bukan waktu kamu sakit, terus kamu dapat mujizat, kesembuhan. Bukan waktu kamu mengalami masalah dalam hubunganmu, kamu mengalami pemulihan akhirnya dalam hubunganmu. Waktu doamu dijawab. No, that's not it. Banyak orang bilang, pastor, saya mengalami jalan buntu. Saya mau kasih tahu, jalan buntu yang kamu alami itu mestinya ada jawabannya. Mungkin kamu belum ketemu aja jawabannya. Tetapi jalan buntu yang sesungguhnya itu adalah dosa. Jalan buntu yang sesungguhnya adalah murka Allah. Dan Tuhan membuka jalan. Bukan dengan mengirim yang lain. Dia mengirim dirinya sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Untuk menanggung dosamu dan dosaku. Dia bangkit untuk memberikan kau dan aku hidup yang baru. Artinya, jika Yesus dapat menyelamatkan kita dari masalah terbesar kita, yaitu dosa, Dia dapat menebus area lain dalam hidup Anda dan menolong Anda. Amin. Apa yang sedang saudara khawatirkan, serahkan kepada Dia. Apa yang sedang saudara gumulkan, percayalah kepada Dia. Kalau hari ini saudara depresi, saudara kehilangan pengharapan, saudara hopeless, apa yang memberi Anda harapan selain Kristus? Mungkin engkau menaruh kepercayaanmu, menaruh pengharapanmu kepada uangmu, asetmu, pekerjaanmu, kemampuanmu sendiri-sendiri. Orang-orang di sekitarmu yang mengecewakan kamu. No wonder you're depressed. No wonder you're all stressed. Kenapa? Mereka adalah hal-hal yang fana. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang fana. Orang-orang yang ada di sekitarmu meskipun mereka engkau cintai, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Gak sempurna, rentan. Hari ini bertobatlah. Taruhlah pengharapanmu hanya kepada Kristus yang sudah membuktikan kasih-Nya. Dia sudah membuktikannya pada saat kita masih berdosa. Dan yang ketiga, ketika orang melihat Anda, apakah mereka melihat pengharapan? Kalau engkau bilang, pastor, saya sudah menerima itu semua. Pak Michael, saya sudah terima itu semua. Tetapi kalau Anda hidup untuk dirimu sendiri, sebagai penerima anugerah, biarlah kita menjadi penyalur-penyalur anugerah. Sebagai orang yang hopeful, maka orang akan melihat hidupmu ada pengharapan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Injilmu sudah diberitakan hari ini. Biarlah kami sadar bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Kau adalah Allah yang berdaulat. Kami mengucap syukur bahwa Engkau menjadi pengantara bagi kami. Engkau menanggung semua yang mestinya kami tanggung. Dan bukan hanya itu. Engkau memahami dan merasakan apa yang kami rasakan. Karena Engkau juga pernah ada di posisi yang pernah kami alami. Engkau gak berdosa. Tetapi Engkau menang atas semua pergumulan-pergumulan itu. Sehingga saat ini kalau kami mengalami pergumulan-pergumulan itu, kami tidak perlu takut. Karena Engkau beserta kami.
Kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku dosa. Kami menaruh our hope, pengharapan kami pada hal-hal yang fana. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan no wonder we're hopeless. Hari ini Tuhan kami bertobat. Kami serahkan semua berhala-berhala kami. Kami mau menaruh pandangan kami, pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami yang terbatas ini, yang sisa ini, biarlah Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami jadi terang dimanapun kami berada. Kami terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat CLCC dan semua orang yang menonton video ini. Biarlah mereka pun juga diingatkan. Kalau mereka adalah domba-domba Kristus, mereka akan mendengar suara Sang Gembala Agung mereka. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. I will see you soon. Saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan dan kita bisa semakin mengerti betapa besarnya kasih Allah yang menyelamatkan kita semua. Mari kita tutup ibadah Natal kita ini bersama dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu lewat firman Allah. Terima kasih biar kami boleh semakin mengerti dan firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar kami mau buka hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan yang disayangi Tuhan dan mau belajar menyayangi Tuhan juga. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa-Mu yang di surga. Dalam cinta kasih anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menyebut dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan bubar dulu, jangan bubar dulu. Kita foto dulu Pak buat Instastory. Jangan lupa kita tag, mention teman kita yang udah lama nggak ketemu. Oh iya. Sama Hashtag. mention juga CLCC, hashtag Intimate Christmas CLCC. Cuma yang ini jangan diposting, foto saya jelek di situ. Jadi yang mana dong? Mau yang mana? Udah nggak apa-apa. Thank you Pastor Mike. Sermonnya bagus banget. Semoga kita bisa langsung mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih juga teman-teman ini keluarga yang udah kumpul ngerayain Intimate Christmas kali ini. Jangan lupa kita tunggu ya postingan di IG story-nya. Yes. Nah, apa nih hashtagnya? Hashtagnya tuh Intimate Christmas CLCC. Terus pakai juga Happy Early Christmas dan di Mention di ke CLCC Bandung. tunggu ya. Tadi udah belum nge-tag 2 temannya? Oh iya. Iya, lupa dong tag 2 teman kalian. 2 yang mantan saya. Deh, yang jarang kontakan ya. Oke, kami juga ingin menyampaikan 2 informasi penting mengenai CLCC. Yang pertama adalah CLCC on-site service selama 2 minggu ke depan ditiadakan. Karena kan musim liburan ya. Akan banyak pengunjung yang datang ke Bandung. Ya, sehingga antisipasi dong dengan meniadakan on-site service selama 2 minggu ke depan. Dan teman-teman jangan lupa kita ini masih di masa-masa pandemi ya. Jadi tetap patuhi protokol yang berlaku, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tetap pokoknya ditaati ya protokol yang berlakunya gitu. Oke. Kalau gitu terima kasih buat semuanya yang udah merayakan Intimate Christmas kita kali ini. Ya, bersama gue Hendy. Sama saya Elis. Happy Early Christmas and God bless.